Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Suasana di aula besar agak tegang. Di tengah aula besar, dua pria berdiri dengan tangan terlipat saat mereka menatap Lindong yang perlahan mendekati dengan tatapan dingin dan mengasihani. Setelah beberapa saat, salah satu pria yang memiliki bekas luka pedang di wajahnya akhirnya membuka mulutnya. "Aku mengenalmu, Lindong, seorang tokoh berpengaruh yang baru-baru ini muncul di Kekaisaran Yan Agung. Menurut berita yang beredar, bahkan Lin Langtian tidak dapat menanganimu," ucap pria dengan bekas luka itu. Langkah kaki Lindong berhenti saat ia mendengar suara pria yang memiliki bekas luka di wajahnya. Dia sekarang juga berdiri di tengah aula besar dan memandang ke arah kedua pria di depannya. Meskipun dia tahu bahwa dia agak tidak beruntung menghadapi situasi semacam ini, wajahnya tetap tenang. "Jika saya tidak salah, Anda berdua adalah jenderal sekte gunung bergerak, Lukui dan Hu, bukan?" ucap Lindong. "Karena kamu telah mendengar nama kami, berarti kamu menyadari betapa tidak beruntungnya dirimu," ucap pria tinggi dan kekar di samping pria berbekas luka itu tersenyum dengan aneh. "Lindong, saya tahu kamu memiliki beberapa trik di lengan bajumu. Jika kami bertarung 1 lawan 1, mungkin kami berdua tidak akan bisa mengalahkanmu. Namun, jika berdua melawanmu di ronde pertama ini, peluang kami cukup besar. Mengingat kekuatan gabungan kami sangat baik, jika kamu suka rela berbalik dan pergi, kami tidak akan menyakitimu," ucap pria dengan bekas luka itu. Reputasi dua orang ini di Great Yan Empire lebih besar dari Lindong. Lindong baru muncul baru-baru ini, sedangkan mereka telah lama menjadi tokoh berpengaruh di Great Yan Empire. Meskipun mereka hanya memiliki kekuatan tahap manifestasi awal, kekuatan gabungan mereka pernah mengalahkan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Setelah dia mendengar ini, Lindong tersenyum kecil. Di bawah tatapan dingin dari mereka, Lindong perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kali ini salah satu tempat dari 100 Empire War adalah milikku," ucap Lindong. "Bahkan kami berdua tidak berani mengatakan bahwa kami dapat memperoleh tempat dengan sukses. Meskipun Lin Langtian tidak bisa menghentikanmu, aku ingin memberitahumu bahwa bahkan Lin Langtian sendiri belum tentu mendapatkannya," ucap pria jangkung dan kekar itu mengejek. "Hanya karena dia belum tentu mendapatkannya, tidak berarti bahwa saya juga tidak," ucap Lindong, perlahan-lahan memanjangkan telapak tangannya dan dengan lembut berkata, "Kalian berdua silahkan menyerang bersama-sama," ucap Lindong. Setelah mendengar kata-kata ini, pandangan dingin menyapu mata Lukui dan Hu. Sikap Lindong telah menjelaskan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Karena begitu, mereka hanya bisa memukulinya sampai dia jatuh. "Kami berdua telah mencoba, namun Anda tetap tidak mengakui niat baik kamu. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena kejam," ucap Lukui dan Hu tiba-tiba melangkah maju. Segera, dua aura kuat membanjir keluar dari tubuh mereka. Mereka jelas sangat terkoordinasi dengan baik, dan bahkan seni rahasia yang mereka latih mirip. Pada saat aura mereka melonjak keluar, ada indikasi samar dari aura mereka yang bergabung bersama. Meskipun mereka telah berbicara dengan cara seperti itu, jauh di dalam hati mereka tahu Lindong tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, mereka tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah dengan meremehkan lawan apapun. Aura bergelombang mereka diiringi oleh gelombang Yuan Power kuat. Saat keduanya mengepalkan tinjunya, dua palu hitam besar muncul di tangan mereka. Ketika palu besar muncul, kedua tubuh mereka bergerak maju pada saat yang bersamaan, membentuk busur. Palu di tangan mereka dengan ganas menuju ke arah Lindong dengan kecepatan kilat. Kedua pria itu cukup kuat, mengacungkan palu merobek udara. Menanggapi serangan ganas seperti ini dari mereka, Lindong tidak mundur dan malah mengambil langkah maju. Kekuatan Yuan yang kuat mulai menumpuk di tubuhnya, yang akhirnya berubah menjadi banyak badai Yuan Power yang berputar. Wajahnya tenang saat tangannya menjadi tinju dan memukul keluar dengan eksplosif. Kedua tinju Lindong menabrak palu yang maju. Segera, suara dua benda logam bertabrakan bersama-sama bergema di aula besar. Kekuatan dahsyat meletus dari titik kontak, menciptakan retakan halus di sepanjang lantai logam hitam. Di bawah ledakan kekuatan yang menakutkan, dua palu besar diledakkan oleh tinju Lindong. Kebingungan muncul di wajah Lukui dan Hu. Mereka tidak pernah berharap Lindong hanya menggunakan tinju untuk memukul palu besar. "Bagus, tidak heran, bahkan Ling Lantian tidak bisa menangani Anda. Anda memang kuat," ucap Lukui dan Hu jelas-jelas adalah pecandu perang. Setelah melihat seberapa kuat Lindong, mata mereka berkobar dengan penuh gairah. Dengan tersentak, tubuh mereka mulai membesar ketika cahaya hitam bersinar di bawah kulit mereka, memberikan perasaan kekuatan yang kuat.
Devil Mountain Body. Mereka meraung. Segera tubuh mereka berubah menjadi raksasa kecil. Benang cahaya hitam berputar di sekitar tubuh mereka, mengeluarkan energi yang kuat. Terbukti mereka berdua telah berlatih seni bela diri, meningkatkan tubuh fisik juga. Kalian ingin bersaing dalam kekuatan fisik? Ucap Lindong tertawa saat segel tangannya berubah dengan cepat. Transformasi kera iblis. Tubuhnya segera diperbesar. Gambaran raksasa dari seekor kera perlahan mulai terwujud, bahkan terlihat seperti naga kuno yang hidup. Aura kebrutalannya tentu tidak kalah dengan kera naga kuno yang telah dia bunuh. Dibandingkan dengan naga kuno raksasa, tubuh Lukui dan Huwu tampak kurang. Ketika mereka menyaksikan adegan ini, rasa takut melonjak melalui mata mereka. Mountain Hammer. Keduanya saling memandang dan dengan ganas menghancurkan tanah dengan kaki mereka, mengurangi lantai logam hitam menjadi debu. Sementara palu di tangan mereka juga mengembang. Mereka melambaikan palu mereka dan menghancurkan dengan ganas ke ruang di depan mereka. Saat kedua palu mendarat, seluruh aula besar tampak bergetar. Segera setelah itu, dua sinar cahaya hitam yang tak terbatas menembakkan palu dan membentuk gunung yang sangat besar yang dengan kejam menekan ke arah Lindong. Lindong mengeluarkan raungan seperti raungan kera setan sejati. Kemudian memperpanjang dua lengan besar dan berotot dan menangkap gunung yang terbentuk oleh cahaya hitam. Lantai metalik hitam yang sangat padat di mana kera raksasa berdiri retak. Seni bela diri yang ditampilkan oleh mereka berdua itu telah membentuk gunung yang cukup untuk menghancurkan praktisi tahap manifestasi awal hingga mati. Namun, kera naga Lindong dengan tegas menolak gunung itu. Dengan dorongan, kera itu melompat dari gunung yang terbentuk oleh cahaya hitam. Tiba-tiba, cahaya keemasan memancar keluar dan membentuk platform emas yang jauh lebih besar. Menggunakan kedua lengannya, kera naga meraih platform emas dan dengan kejam melemparkannya kepada kedua orang itu. Setelah melihat kekuatan yang menakutkan seperti itu, ekspresi wajah mereka berdua berubah secara drastis. Mereka buru-buru mengumpulkan Yuan Power mereka karena palu raksasa di tangan mereka berbenturan besar dengan platform emas yang masuk. Suara keras bergema di seluruh aula besar, diikuti oleh riak energi kuat yang menyapu arena. Sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir ke lengan mereka, menyebabkan tampilan suram di wajah mereka berubah menjadi syok. Mereka awalnya berpikir bahwa kekuatan fisik adalah keahlian mereka. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Lindong terbukti lebih kuat daripada kekuatan mereka sendiri. Sementara lengan keduanya itu mati rasa karena dampaknya, kera naga Lindong terus menyerang tanpa henti. Platform emas diayunkan terus-menerus pada kedua orang itu seperti kincir angin, menciptakan ledakan di aula besar. Dalam menghadapi serangan kekerasan seperti itu dari Lindong, mereka diam-diam mengutuk. Pada saat inilah mereka menyadari betapa bodohnya kata-kata mereka sebelumnya. Namun sapuan keras lain dari platform emas menghantam mereka. Kekuatan mengerikan langsung merenggut palu di tangan keduanya. Keduanya dipukul mundur terbang ke pilar besar. Wajah mereka berubah pucat pasi. Saat platform emas menyapu mereka mundur, kera naga Lindong tampaknya tumbuh semakin bersemangat karena sekali lagi bergegas ke mereka dengan langkah-langkah menggetarkan bumi. Setelah menyaksikan ini, ekspresi wajah keduanya segera berubah. Mereka buru-buru mundur saat berteriak, "Kamu menang! Kamu menang! Hentikan!" Setelah mendengar ini, langkah kaki kera raksasa akhirnya berhenti. Dengan luapan cahaya, kera naga menghilang dan sosok Lindong terungkap. Dia memutar tubuhnya sedikit dan melihat ke arah duo Lukui dan bertanya dengan tidak puas, "Anda tidak ingin bertarung lagi?" tanya Lindong. Setelah mendengar apa yang dikatakan, wajah mereka tanpa sadar bergetar. Biasanya mereka menggunakan kekuatan fisik mereka untuk mendominasi orang lain. Namun sekarang mereka benar-benar didominasi oleh Lindong. Jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan menjadi karung tinju manusia untuk Lindong. Segera mereka menghela nafas getir saat mereka membalas dengan putus asa. "Kami tidak ingin bertarung lagi. Kami menyerah," ucap keduanya. "Kalau begitu, terima kasih karena membiarkan saya menang," ucap Lindong tidak bisa menahan tawa. Dia tahu bahwa dia telah berhasil melewati ronde pertama dengan sukses. Di sisi utara istana besar, di atas tembok tinggi, Mo Jingtian, Lin Fan, dan beberapa pemimpin faksi lain berkumpul di sana. Di jarak dekat di depan mereka ada arena. Arena itu terhubung dengan istana dan ada total 5 terowongan. 5 orang yang muncul dari 5 terowongan ini akan menjadi 5 peserta terpilih dari Battle of Seed. Di atas tembok tinggi itu juga ada beberapa layar. Layar ini menggambarkan peristiwa yang terjadi di dalam arena pertarungan. Sementara itu, Lin Fan dan yang lainnya terus menatap layar ini. Tubuh mereka tegang, menunjukkan betapa gugupnya mereka. Perhatian penonton tiba-tiba berubah dan terkonsentrasi pada layar tertentu. Di layar itu ada 3 sosok. Mereka seharusnya 2 anak laki-laki dari sekte gunung, bukan? Mereka beruntung, sepertinya mereka terpilih untuk bersama.
Bukankah orang ketiga itu adalah Lindong dari klan Lin? Lin Fan, sepertinya klan Lin Anda benar-benar di posisi sulit, ucap pemimpin faksi lain tertawa terbahak-bahak saat dia berbalik untuk melihat Lin Fan. Meskipun belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu dua anggota dari faksi yang sama di ronde pertama, oleh karena itu ia tidak pernah menyangka bahwa Lindong sebetulnya kurang beruntung. Pemimpin Lin Fan, sepertinya klan Linmu adalah yang akan pertama jatuh di babak pertama ini, ucap seorang pria parubaya berkulit kecoklatan lainnya melihat ke layar. Dia tanpa sadar tertawa. Meng San, jangan menarik kesimpulan sebelum melihat kenyataan, ucap Lin Fan dengan santai melirik orang setengah baya ini. Pria ini adalah pemimpin klan gunung. Si brengsek bernama Meng San itu tertawa dan jelas bahwa dia pasti senang dengan hal ini. Itu karena dia tahu bahwa dua muridnya ini memiliki chemistry yang hebat dan jika mereka bekerja sama, mereka bahkan bisa mengalahkan praktisi manifestasi tingkat lanjut. Oleh karena itu, meskipun reputasi Lindong telah meningkat akhir-akhir ini, akan sulit baginya untuk mengalahkan dua dari mereka. Kerumunan orang berbalik untuk melihat layar khusus ini. Ekspresi Lin Fan agak tenang. Dia telah menyaksikan pertempuran epik antara Lindong dan Lin Langtian sebelumnya. Oleh karena itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut biasa akan merasa sangat sulit untuk mengalahkannya. Saat orang banyak menonton, mereka bertiga dengan cepat memulai pertempuran. Namun seiring berlalunya waktu, ekspresi sombong di wajah Meng Sa berubah. Itu karena skenario menang yang dia bayangkan tidak terwujud. Sebaliknya, duo Lukui terus ditekan oleh Lindong dan mereka jelas dirugikan, terutama pada serangan terakhir, seolah-olah seluruh layar bergetar. Sementara itu, sedikit rasa kagum melintas di wajah para pemimpin klan sebelum mereka menatap agak kaget pada naga kuno raksasa yang muncul di layar. Pemimpin Meng Sa, terima kasih, ucap Lin Fan dengan lembut tersenyum ketika dia melihat hasil di layar sebelum dia menangkupkan tangannya pada Meng Sa yang wajahnya agak syok. Sekte gunung mereka hanya mengirim dua peserta dan keduanya langsung dikalahkan oleh Lindong di babak pertama. Wajah Meng Sa berwarna hijau dan dia hanya bisa dengan ganas mengayunkan lengan bajunya. Dia tidak pernah berharap bahwa Lindong benar-benar kuat. Selamat Lin Fan, sepertinya kedua anggota dari klan Lin telah berhasil melewati babak pertama, ucap beberapa pemimpin klan di sekitarnya tersenyum. Lin Fan tersenyum setelah Lindong berhasil mengalahkan duo Lukui. Di layar lain, Lin Langtian juga dengan mudah mengalahkan dua musuhnya. Untuk selanjutnya, baik Lindong dan Lin Langtian berhasil maju ke tahap berikutnya. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi lawan mereka selanjutnya, ucap Lin Fan menjadi semakin serius. Itu karena dia mengerti bahwa meskipun putaran pertama mudah dilalui, putaran berikutnya akan menjadi semakin ketat. Faktanya, jika Lindong tidak beruntung, ia bahkan tidak dapat bertemu dengan mereka yang kemungkinan memperoleh kualifikasi tinggi. Oleh karena itu, dua pertempuran berikutnya adalah putaran kunci yang harus diwaspadai. Di aula besar dalam labirin, ketika duo Lukui mengakui kekalahan mereka, gerbang perunggu yang tertutup rapat di sisi utara mulai terbuka perlahan. Ketika Lindong melihat situasi ini, dia menarik nafas dalam-dalam sebelum berjalan ke arahnya tanpa banyak keraguan. Ada juga lorong besar di balik pintu perunggu besar itu. Setelah berjalan beberapa menit, Lindong akhirnya melihat sekilas cahaya di ujung terowongan. Saat dia mengikuti cahaya, sebuah aula besar yang 2 kali lebih besar dari sebelumnya muncul di depannya. Di dalam aula, ada beberapa pilar besar yang sepertinya bisa mendukung langit. Sosok Lindong melintas sebelum dia mendarat di tengah aula besar itu. Kemudian dia berbalik untuk melihat lorong lain menuju aula ini. Jalan itu benar-benar gelap. Apakah dia belum sampai? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa akan ada orang lain seperti dia yang telah mengalahkan kedua lawannya dan berhasil melakukan perjalanan ke sini untuk bertempur dengannya. Lindong berdiri dengan tenang di tengah aula besar dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya tertutup dengan lembut, seolah-olah dia sedang memulihkan diri dan menunggu lawannya tiba. Saat dia menunggu, aura Lindong tidak bisa rileks sama sekali. Meskipun dia tidak tahu siapa lawannya, dia jelas menyadari bahwa Battle of Seed sangat kompetitif. Siapapun yang sedikit lebih lemah akan langsung tersingkir di ronde pertama, dan satu-satunya yang bisa maju pasti adalah jenius teratas. Ia bahkan mungkin menghadapi orang-orang yang paling berkualifikasi, seperti Moling berjubah hijau atau pria berjubah putih dari sekte Heavenly Luo dan lain-lainnya. Jika itu masalahnya, itu akan sangat disayangkan. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Moling atau Duyun dan yang lainnya, dia pasti akan kelelahan. Dalam hal ini, jika dia tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya, selanjutnya, babak berikutnya akan menjadi pertarungan sesungguhnya yang lebih intens. Oleh karena itu, Lindong penasaran untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang akan menjadi lawannya untuk putaran kedua ini. Lindong diam-diam menunggu lebih dari 10 menit. Sementara itu, alis Lindong berkerut sambil menatap lorong hitam itu.
Apakah orang itu masih belum mampu mengalahkan lawan-lawannya? Gumam Lindong. Sementara aura di sekitar tubuhnya tampaknya telah melemah secara diam-diam saat ia dengan lembut menghembuskan embusan udara putih. Namun di belakangnya, bayangan yang disebabkan oleh salah satu pilar batu mulai menggeliat dengan cara yang aneh. Kemudian bayangan itu benar-benar berubah menjadi sosok buram sebelum dengan kejam menusuk ke arah Lindong dengan kecepatan yang menakutkan. Serangan sosok itu sangat aneh dan itu tidak memiliki suara ataupun tanda angin sehingga menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Serangan ini berasal dari lawan Lindong. Namun apa yang menyebabkan seseorang menjadi tercengang adalah orang itu telah menyembunyikan dirinya dan menunggu untuk menyerang Lindong tiba-tiba saat dia menurunkan kewaspadaannya. Sosok itu sangat cepat. Pada jarak ini, bahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut tidak punya waktu untuk membela diri. Oleh karena itu, sosok itu langsung menyerang tempat vital Lindong di punggungnya. Namun, saat bayangan itu setengah inci dari punggung Lindong, dia tiba-tiba terhenti karena aliran energi mental yang kuat menyembur keluar dari Niwan Peles Lindong dan terbentuk menjadi beberapa hambatan energi mental di belakang punggungnya yang berhasil memblokir penyelinap yang menyerang ini. Setelah serangannya gagal, bayangan itu dengan cepat mundur sebelum muncul di atas pilar. Saat dia memandang rendah Lindong, dia dengan santai tersenyum dan berkata, "Anda cukup terampil dan benar-benar menghindari serangan saya." Lindong secara bertahap berbalik sebelum dia melihat ke atas pilar batu itu. Di tempat itu, ada seorang pria muda berpakaian hitam. Sementara itu, ekspresi arogan menghiasi wajah pria itu. Saat dia menatap pria muda yang mengenakan pakaian hitam itu, sedikit keterkejutan melintas di mata Lindong. Pria ini sebelumnya berdiri di samping Huang Pujing. Ternyata dia adalah jenius lain yang dikirim oleh klan Huang Pu yang telah menatap dingin dan kejam pada Lindong sebelumnya. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah.